Bab 19, Ketidaknyamanan. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Meskipun 3 hari itu tidak lama, namun tetap memberi Jian Chen kesempatan untuk lebih terbiasa dengan gaya hidup dan lingkungan di Akademi Kargat. Dalam 3 hari ini, selain mengikuti kelas pada hari pertama, Jian Chen menghabiskan waktunya selama 2 hari lainnya dengan berlatih di kamarnya, atau berkeliling perpustakaan. Karena kurikulum yang diajarkan oleh para guru di akademi tersebut berkisar pada bagaimana seseorang harus berperilaku, apa yang harus dilakukan dalam situasi berbahaya, dan beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di daerah di luar kota, Jian Chen merasa bahwa hal-hal tersebut bahkan tidak layak dipelajari. Ia adalah seorang pengembara di kehidupan sebelumnya. Dengan pengalamannya, ia dapat mengajari para guru tersebut bagaimana seharusnya kelas diajarkan. Dengan pengalaman bertempurnya dan kemampuannya untuk tinggal di mana saja di dunia, ia dapat mengajar baik guru maupun murid sendirian. Karena pengalaman bertempur para guru sama sekali tidak luas, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman Jian Chen. Keesokan paginya, Jian Chen mengenakan seragam akademi dan langsung menuju perpustakaan setelah makan di ruang makan. Akademi itu sangat longgar dalam hal kelas. Jika seseorang ingin hadir, maka mereka bisa hadir. Jika tidak ingin hadir, itu juga bukan masalah. Lagi pula, sebagian besar bangsawan dan anak-anak dari keluarga kaya telah dididik sejak kecil, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang dapat menyaingi beberapa guru, tetapi mereka kurang pengalaman. Oleh karena itu, kelas-kelas tersebut sebagian besar hanya untuk rakyat jelata. Sangat jarang seorang bangsawan menghadiri kelas, dan jika mereka hadir, maka itu adalah bangsawan rendahan. Sesampainya di lantai pertama perpustakaan, Jian Chen mengambil beberapa buku, dan mulai membacanya dengan penuh semangat di sebuah meja di area baca. Perpustakaan Akademi Kargat sangat luas, dan terdapat banyak sekali buku tentang hampir setiap subjek. Perpustakaan ini jauh lebih unggul daripada perpustakaan di Changyang Mansion, dan Jian Chen dapat menemukan banyak buku yang tidak dapat ditemukan di rumahnya, membantunya memahami dunia dengan lebih baik. Saat ini, buku di tangan Jian Chen adalah buku pengantar tentang semua makhluk ajaib yang dapat ditemukan di benua Tianyuan. Ada banyak jenis makhluk ajaib yang berbeda. Tidak peduli apakah makhluk itu bisa berjalan atau terbang, jumlah spesiesnya mencapai lebih dari 1000. Buku itu bahkan menyebutkan bahwa masih banyak makhluk ajaib yang belum ditemukan. Dan untuk makhluk ajaib yang tidak hidup di jurang terdalam pegunungan makhluk ajaib, maka mereka hidup di lautan tak berujung. Itu adalah daerah yang bahkan orang terkuat pun kesulitan untuk mencapainya. Saat Jian Chen asyik belajar, seorang siswi berusia 16-17 tahun tiba-tiba masuk melalui pintu. Siswi itu sangat cantik, dan ia juga mengenakan seragam akademi. Rambutnya yang panjang dan indah dikepang rapi menjadi kuncir-kuncir kecil, membuat wajahnya tampak semakin memesona. Namun, di wajahnya terpancar ekspresi yang sangat angkuh. Sekali pandang saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan. Wanita ini sebenarnya adalah Ka Di Qiuliu dari klan Ka Di. Ka Di Qiuliu memasuki perpustakaan dan berjalan ke rak buku, sebelum dengan santai berjalan ke area baca dengan sebuah buku di tangan. Dia melirik siswa lain yang sedang membaca di sana, tetapi saat matanya beralih ke area dengan meja-meja, dia melihat punggung Jian Chen, yang membuatnya langsung berhenti di tempatnya dan berdiri di sana dengan terkejut. Ka Di Qiuliu memfokuskan pandangannya pada punggung Jian Chen. Cahaya di matanya tak pernah berhenti berkedip penuh emosi. Hanya memikirkan bagaimana, beberapa hari yang lalu, dia ditarik kakinya dan dilempar begitu saja keluar dari arena tanpa mempedulikan keselamatannya, membuatnya merasa sangat marah. Baginya, kejadian itu adalah penghinaan yang tak terlupakan. Kenangan itu membuat wajahnya memerah karena marah sebelum dia mendengus. Karena sudah tidak ingin membaca buku lagi, dia melemparkannya ke samping dan keluar dari perpustakaan sambil menggertakkan giginya. Changyang Xiangtian, Hemp, aku pasti akan menunjukkan padamu suatu hari nanti. Namun Jian Chen sama sekali tidak memperhatikan Ka Di Qiuliu, karena dia sepenuhnya fokus pada buku yang sedang dibacanya. Tidak ada yang berani membuat masalah di perpustakaan, jadi Jian Chen tidak repot-repot berjaga-jaga di sana. Setelah Ka Di Qiuliu meninggalkan perpustakaan, dia segera menemukan saudara laki-lakinya yang kedua, Ka Di Liang, yang sedang berlatih seni bela diri sendirian di hutan. Melihat Ka Di Qiuliu berjalan mendekat, Ka Di Liang menghentikan langkahnya dan tertawa. Kakak ketiga, bukankah kau bilang akan pergi ke perpustakaan? Lalu kenapa kau mencariku di sini? Dalam hatinya, ia masih sangat menyayangi adik perempuannya. Ka Di Qiuliu berjalan menghampirinya dengan wajah masam. Kakak kedua, bukankah kau bilang akan membantuku memberi pelajaran pada Changyang Xiangtian? Segera setelah mendengar Changyang Xiangtian, senyum di wajah Ka Di Liang menghilang, dan ekspresi muram menggantikannya. Dia telah merenungkan kompetisi mahasiswa baru selama beberapa hari terakhir.
Dan sejak dia dikalahkan oleh siswa lapisan kekuatan suci ke-8 dengan cara yang begitu buruk, Kak Adiliang tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Tendangan itu adalah satu-satunya kenangan akan aibnya. Kak Adikyuli berbicara dengan marah. Kakak kedua, Changyang Xiangtian ada di perpustakaan hari ini. Kita harus pergi ke sana dan memberinya pelajaran. Ya, tentu saja. Kali ini kita pasti akan menang. Ikutlah denganku, kakak ketiga. Kak Adiliang mulai berjalan menuju perpustakaan dengan tekad bulat. Tidak mungkin dia akan mengakui kekalahan kepada Jian Chen. Dia menyalahkan kekalahannya beberapa hari yang lalu karena kecerobohannya. Kekalahannya dari Jian Chen terjadi karena dia menahan diri. Kali ini Kak Adiliang yang angkuh dan perkasa tidak akan menerima kekalahan. Kak Adikyuli mulai menunjukkan kegembiraannya. Kali ini, kakak kedua harus memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh bocah Changyang Xiangtian, katanya sambil mengikutinya ke perpustakaan. Meskipun mereka berdua berada di lapisan ke-9 kekuatan suci, dia tahu bahwa dia masih belum bisa menandingi kakak laki-lakinya. Dan jika Kak Adiliang kalah melawan Changyang Xiangtian, maka tidak mungkin dia bisa menang. Di perpustakaan, Jian Chen masih asyik membaca bukunya. Halo, bolehkah saya duduk di sini? Pada saat itu, sebuah suara merdu terdengar dari sisi Jian Chen. Meskipun ia sangat asyik dengan bukunya, jiwa Jian Chen sangat kuat dan membawanya kembali ke kesadaran. Secara refleks menoleh, Jian Chen melihat seorang gadis berusia 17-18 tahun berdiri tepat di sebelahnya. Ia mengenakan seragam akademi dan memiliki rambut hitam panjang terurai di bahunya. Ia memiliki senyum yang anggun namun ramah, dengan mata yang menatap Jian Chen dengan rasa ingin tahu. Dengan bibir merah cerinya, banyak orang yang berebut untuk mendekatinya. Meskipun baru berusia 17-18 tahun, tubuhnya begitu anggun sehingga seragam akademi tersebut sangat menonjolkan kecantikannya. Saat ini, gadis itu sedang memeluk erat sebuah buku tebal. Jian Chen meliriknya dengan santai sebelum berbalik dan melihat sekeliling ruangan. Dia tidak menyadari bahwa semua meja sudah penuh sehingga tidak ada satupun tempat duduk yang tersisa. Sambil menoleh ke arah wanita cantik itu, Jian Chen menjawab, "Silakan." Ia kembali memfokuskan pandangannya pada bukunya, dan tidak repot-repot menatapnya meskipun wanita itu sangat cantik. Gadis itu menatap Jian Chen yang sedang asyik dengan tatapan aneh. Matanya bersinar dengan tatapan yang unik saat dia duduk. "Terima kasih," katanya lembut. Suaranya terdengar lembut, siapapun yang mendengarnya berbicara akan merasa nyaman. Namun, Jian Chen tidak mendengar kata-katanya karena ia sudah terlalu asyik membaca bukunya lagi. Di matanya, hanya buku itu yang bisa dilihatnya. Gadis itu kembali menatap Jian Chen dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak mengatakan apapun, lalu duduk dengan buku yang dipegangnya. Dia tampak anggun saat perlahan membolak-balik bukunya. Meskipun itu adalah tindakan yang begitu sederhana. Keanggunan ini adalah bakat bawaan seorang bangsawan, dan sangat cocok untuknya. Perpustakaan itu sangat tenang. Meskipun tidak banyak orang di sana, tak seorang pun dari mereka mengeluarkan suara, karena mereka berkonsentrasi pada buku masing-masing. Pada saat itu, seorang siswa laki-laki dan seorang siswa perempuan melewati gerbang perpustakaan. Mereka adalah kakak beradik, Kak Adiliang dan Kak Adikyuli. Kakak kedua, lihat, dia ada di sana. Kak Adikyuli menunjuk ke arah Jian Chen. Kak Adiliang melihat ke arah yang ditunjuk Kak Adikyuli, dan benar saja, dia melihat sosok yang sangat familiar. Dia memandang dengan jijik saat sosok itu maju ke arahnya dengan kepala tegak dan wajah angkuh. Dengan kepala tegak dan dada membusung, dia berjalan menuju Jian Chen dengan Kak Adikyuli mengikuti di belakangnya. Peng! Begitu Kak Adiliang sampai di meja tempat Jian Chen duduk, dia membanting tangannya ke meja, menyebabkan suara keras menggema di ruangan yang sebelumnya sunyi. Suara gaduh yang tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang yang sedang membaca, dan pandangan mereka satu persatu beralih dari buku mereka, mulai mengamati meja Jian Chen. Selain beberapa orang yang mengerutkan alis, sebagian besar orang menunjukkan ekspresi geli. Jian Chen mengerutkan alisnya, dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap lurus ke arah Kak Adiliang, dan berkata dengan berat dan sedikit marah, "Apa yang kau lakukan?" Saat itu, bahkan gadis yang duduk di seberang Jian Chen pun mengerutkan alisnya, dan dia menatap Kak Adiliang dengan kesal. Wajahnya juga menunjukkan sedikit kemarahan. Suara keras yang tiba-tiba di dekat telinganya telah membuatnya kaget saat dia sedang asyik membaca bukunya. Kak Adiliang memandang Jian Chen dengan jijik, dan dengan angkuh berkata, "Changyang Xiangtian, saya, Kak Adiliang, secara resmi ingin menantang duel. Apakah Anda berani menerimanya?" Suara Kak Adiliang menggema di seluruh lantai pertama perpustakaan, seolah-olah dia takut tidak ada yang bisa mendengarnya. "Duel?
Wajah Jian Chen menunjukkan sedikit rasa jijik, dan dia mendengus pelan, "Aku tidak tertarik, jadi silakan segera pergi dari sini. Jangan ganggu bacaanku. Aku tidak punya waktu luang untuk membuang-buang waktu bersamamu." Menyadari bahwa Jian Chen tidak menganggapnya setara, mata Ka Diliang berkilat marah. Menatap Jian Chen tajam, ia menggertakkan giginya, dan dengan paksa mengucapkan kata-kata, "Kau berani atau tidak?" Bab 20. Tantangan. Jian Chen tak kuasa menahan amarahnya mendengar kesombongan Ka Diliang. Sambil mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan jijik, Jian Chen berkata, "Kau pernah dikalahkan olehku sebelumnya, apa hakmu untuk menantangku lagi?" Bahkan sekarang, nada bicara Jian Chen masih mengandung sedikit kesombongan yang ia bawa dari dunia sebelumnya. Ini adalah sikap kebiasaan yang entah bagaimana muncul tanpa sengaja. Mendengar ucapan Jian Chen, wajah tampan Ka Diliang memucat pasi. Kemarahan yang luar biasa terpancar dari matanya, tetapi dia tidak berani melanggar aturan damai perpustakaan. Jika tidak, dia pasti sudah lama menyerang Jian Chen. Bahkan Ka Dikiuli, yang berdiri di sisi kakaknya, merasa geram. Sambil menatap Jian Chen dengan tajam, dia mulai mengejek. "Hemp, kau bahkan tidak mau menerima tantangan duel dari kakakku, kau pria macam apa?" Mendengar Ka Dikiuli mendukungnya, mata Ka Diliang berbinar dan merasa kembali bersemangat. Benar, menolak duel, itulah yang dilakukan seorang pengecut. "Changyang Xiangtian, aku akan menunggumu di arena pertarungan. Jika kau mengaku pengecut, maka jangan datang. Kakak ketiga, ayo kita ke arena." Setelah itu, Ka Diliang menatap tajam Jian Chen sebelum berbalik dan keluar dari perpustakaan. "Hemp, Changyang Xiangtian, sebaiknya kau datang, kau pengecut kalau tidak muncul," seru Ka Dikiuli sambil mengikuti kakaknya. "Changyang Xiangtian, bukankah itu penguasa pendatang baru dari kompetisi?" "Sepertinya memang begitu, kudengar Changyang Xiangtian berada di lapisan kekuatan suci ke-8, tapi dia malah mengalahkan beberapa murid yang satu tingkat lebih tinggi, sungguh menakjubkan." Setelah Ka Dikiuli pergi, seluruh perpustakaan mulai riuh dengan komentar. Semua orang mulai mengomentari penguasa mahasiswa baru, Changyang Xiangtian. Bahkan gadis yang duduk di sebelah Jian Chen pun tampak sedikit terkejut saat menatapnya. Matanya berkedip cepat karena perkembangan ini, dan jelas terlihat bahwa dia tidak menyangka Jian Chen adalah pemimpin pemula. Jian Chen perlahan menutup buku di tangannya, dengan wajah yang tampak tidak enak dilihat. Setelah kedua saudara kandung dari klan Ka mengganggunya, ia tidak lagi bersemangat untuk membaca. Lagi pula, Jian Chen tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan setelah diberikan. Jika tidak, seluruh akademi akan memandang rendah dirinya. Meskipun Jian Chen tidak terlalu peduli dengan reputasinya sendiri, ia adalah salah satu simbol klan Changyang. Karena kakak laki-lakinya tidak ada, ia harus menerima tantangan itu sendiri untuk memastikan klan Changyang tidak tercoreng. Pada saat yang sama, Jian Chen tidak ingin Changyang Hu dicemooh karena memiliki saudara laki-laki yang pengecut seperti itu. Perlahan berdiri dari kursinya, ia mengambil beberapa buku yang dibawanya dan mengembalikannya ke rak buku. Setelah buku-buku tertata rapi di rak, Jian Chen mulai berjalan keluar dari perpustakaan. Pada saat itu, seluruh perpustakaan memperhatikan gerak-gerik Jian Chen. "Hei, Changyang Xiangtian." Saat Jian Chen sampai di gerbang perpustakaan, wanita yang duduk di sebelahnya memanggilnya. Sambil menoleh dengan terkejut, Jian Chen menatap gadis cantik itu dengan tatapan tenang. "Ya?" Mendengar nada datar dalam suaranya, gadis itu tak kuasa menahan cemberut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan malah berjalan menghampiri Jian Chen dan berkata, "Changyang Xiangtian, apakah kau benar-benar akan menerima tantangannya di arena?" "Tentu saja." Jian Chen mengangguk. "Sebenarnya kamu tidak perlu menerima tantangannya sama sekali. Perpustakaan melarang segala jenis suara keras, jadi orang-orang itu sudah melanggar peraturan yang diberlakukan oleh akademi. Kamu bisa saja pergi dan melaporkan ini kepada kepala sekolah, dan dia pasti akan menghukum mereka berdua. Di Akademi Kargat, tidak ada seorang pun yang pernah berani menentang perintah kepala sekolah," kata gadis itu. Mendengar kata-kata itu, Jian Chen mulai memandang gadis itu dengan lebih baik. Sambil tertawa kecil, dia berkata, "Mereka sudah mengeluarkan tantangan, jadi aku harus menerimanya." Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan meninggalkan perpustakaan. Saat gadis itu menyaksikan sosok Jian Chen menghilang, matanya dengan cepat berbinar. Setelah ragu sejenak, dia segera berlari ke meja tempat dia duduk untuk mengembalikan buku tebal yang sedang dibacanya ke rak, lalu berlari keluar perpustakaan menuju arena bela diri. Setelah gadis itu pergi, seluruh perpustakaan hening sejenak. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, ada adegan menarik lainnya untuk ditonton.
Seorang siswa baru di lapisan pasukan suci ke-8 sedang bertarung melawan seseorang di lapisan pasukan suci ke-9. Siapapun yang tidak menontonnya akan menjadi orang bodoh. Seorang remaja laki-laki yang mengenakan seragam sekolah berkata sambil langsung berlari keluar dari perpustakaan. Setelah kedua orang itu pergi, beberapa siswa lain yang sedang membaca di perpustakaan juga mengembalikan buku-buku di tangan mereka kerak, dan meninggalkan perpustakaan satu persatu, berlari menuju arena bela diri. Arena bela diri sekolah dibangun di sudut lapangan olahraga. Di dalamnya terdapat 5 platform melingkar, masing-masing berdiameter sekitar 20 meter. Namun, bagian dalam arena bela diri itu tidak terlalu besar, dan hanya dapat menampung 100 penonton dengan nyaman. Jika tidak, kompetisi bela diri siswa baru beberapa hari yang lalu tidak akan diadakan di panggung yang dimodifikasi sementara di lapangan olahraga tersebut. Ketika Jian Chen tiba di arena bela diri, ia hanya melihat Ka Diliang berdiri di salah satu platform dengan tangan bersilang, dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Berdiri di bawah platform adalah Ka Dikyuli dan beberapa siswa lain yang mengenakan seragam akademi, yang semuanya asyik berdiskusi. Melihat Jian Chen tiba dari kejauhan, Ka Diliang, yang berdiri di atas panggung, mencemoohnya dan berteriak, "Dan kukira kau pengecut dan tidak berani datang." Hemp! Jian Chen mendengus jijik, lalu langsung melompat ke atas panggung. Dia berdiri di atas panggung dengan tangan bersilang, dan menjawab dengan dingin, "Ayo serang aku. Aku izinkan kau menyerangku 10 kali. Selama 10 serangan itu, aku tidak akan membalas." Mendengar kata-kata arogan Jian Chen, para penonton di bawah panggung mulai berteriak kaget, dan mulai berbicara satu sama lain dengan suara rendah. Ada banyak siswa senior di antara para penonton, dan di antara mereka, cukup banyak yang tidak memiliki pendapat positif tentang Jian Chen. Mereka percaya bahwa selama kompetisi bela diri mahasiswa baru, satu-satunya alasan Jian Chen mengalahkan Ka Diliang adalah karena Ka Diliang terlalu ceroboh. Mata Ka Diliang berkilat penuh amarah. Siapapun bisa tahu bahwa kata-kata Jian Chen berarti dia tidak menganggap Ka Diliang sebagai tandingannya. "Changyang Xiangtian, kau bahkan lebih buas dari yang kukira," kata Ka Diliang dengan tegas. Jian Chen menatap Ka Diliang dengan acuh tak acuh, lalu menjawab, "Jika kau ingin berkelahi, cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu." Hemp! Ka Diliang mendengus, lalu mencibir, "Kenapa kau terburu-buru? Mari kita tunggu sampai semua orang berkumpul di sini. Aku ingin semua orang menyaksikan saat aku mengalahkanmu." Karena kalah pada kompetisi bela diri mahasiswa baru sebelumnya, Ka Diliang telah merenunginya cukup lama, terutama karena Jian Chen bahkan menendangnya di pantat. Baginya, ini adalah penghinaan yang tak terlupakan. Menurut Ka Diliang, satu-satunya alasan dia kalah dari Jian Chen adalah karena dia terlalu ceroboh. Karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang sebelumnya, dan bertujuan untuk mempermalukan Jian Chen tanpa ampun sebagai balasannya. Lambat laun, orang-orang yang mengelilingi arena bela diri semakin bertambah, dan populasi pun terus meningkat. Dari kejauhan, masih banyak siswa yang menuju ke arena. Pertandingan ini jelas telah diumumkan kepada publik oleh Ka Diliang. Hanya dalam waktu singkat, arena bela diri itu sudah dipenuhi sekitar 200 orang. Hampir semua orang bersemangat menyaksikan pemandangan yang meriah itu. Di antara orang-orang tersebut, kakak laki-laki Ka Diliang, Ka Diun, juga berdiri di sana, dengan beberapa orang seusianya berdiri di sampingnya. "Adik keempat, kamu bisa melakukannya. Kakak sedang mengawasimu." Tiba-tiba, suara berat yang familiar bercampur dengan suara-suara lain terdengar jelas sampai ke peron. Mendengar itu, Jian Chen menoleh, dan melihat kakak laki-lakinya, Changyang Hu, berdiri di bawah panggung menyemangatinya. Jian Chen tersenyum, dan tanpa berkata-kata menganggukkan kepalanya kepada Changyang Hu. Pada saat itu, seseorang menggedor meja dan berteriak, "Ayo kita bertaruh, bertaruh. Siapapun yang ingin bertaruh pada pertandingan tinju, kemarilah. Saya bertaruh pada Ka Diliang, 10 koin emas. Saya bertaruh pada Changyang Xiangtian, 20 koin emas. 50 koin emas di Ka Diliang." Orang-orang secara bertahap mulai berjudi atas hasil pertandingan antara Jian Chen dan Ka Diliang. Bahkan mereka yang biasanya menghadiri kelas pun datang bersama banyak bangsawan. Uang bukanlah masalah bagi mereka, sehingga banyak orang bertaruh mulai dari 10 koin emas hingga 10 koin ungu. Sekitar 80% penjudi bertaruh pada Ka Diliang, dan hanya 20% yang bertaruh pada Jian Chen. 10 koin ungu di Changyang Xiangtian. Changyang Hu membanting sejumlah koin yang sesuai ke atas meja. "Aku juga bertaruh pada Changyang Xiangtian, 10 koin ungu." Di belakang Changyang Xiangtian,
Sebuah suara lembut dan halus terdengar. Itu adalah gadis dari perpustakaan yang duduk di sebelah Jian Chen. Dia jelas berasal dari klan besar. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan nada agung yang terdengar alami baginya. Setelah gadis itu memasang taruhan 10 koin ungu pada Changyang Xiangtian, semua orang mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Changyang Hu adalah kakak laki-laki Changyang Xiangtian, jadi taruhannya mudah dipahami. Namun, gadis ini sama sekali tidak ragu ketika mempertaruhkan uangnya. Meskipun terkejut, tidak ada siswa yang mengajukan pertanyaan. Di peron, Jian Chen menatap Ka Adiliang dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kita bisa mulai sekarang, kan?" Ka Adiliang memasang ekspresi penuh percaya diri, dan dia mencibir. "Changyang Xiangtian, kau sendiri yang menyatakan akan mengizinkanku menyerang 10 kali. Sebaiknya kau jangan mengingkari janjimu. Kata-kata seorang bangsawan adalah jaminan. Berikan saja semua yang kau punya," jawab Jian Chen. TL, dia menggunakan peribahasa untuk mengatakan ini. Sungguh arogan. Meskipun Ka Adiliang tidak sepenuhnya mengerti peribahasa indah yang diucapkan Jian Chen, dia bisa menebak maknanya secara kasar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menerjang Jian Chen untuk memulai pertarungan. Karena Jian Chen telah mengizinkannya melakukan 10 gerakan, dia tidak akan menahan diri dan melepaskan gerakan terkuatnya. Ka Adiliang dengan cepat menyerbu ke depan Jian Chen, dan melayangkan tinjunya yang melesat di udara begitu cepat hingga terdengar suara siulan. Menghadapi kepalan tangan itu, Jian Chen hanya mundur selangkah, dan membiarkan kepalan tangan itu berhenti tepat di depannya sebelum sempat mengenainya. Hampir saja. Sedikit lagi dan dia pasti sudah tertabrak. Changyang Xiangtian ini pasti tidak terlalu kuat. Begitu duel dimulai, dia hampir langsung terkena pukulan. Jika salah satu pukulannya mengenai sasaran, aku khawatir dia tidak akan hanya mengalami luka ringan, dan pemenangnya sudah jelas. Keberuntungan Changyang Xiangtian ini cukup bagus, bisa lolos seperti itu. Semua orang di bawah arena mengira Jian Chen hanya beruntung bisa menghindari tinju Ka Adiliang, sehingga hanya sedikit pengamat yang menyadari kebenarannya, menyebabkan mereka mulai memandang Jian Chen dengan cara yang berbeda. Bab 21, Saint Ka Diun. Melihat betapa dekatnya dia dengan targetnya, Ka Adiliang merasakan sedikit penyesalan. Namun, dia segera kembali bergerak, dan melayangkan tendangan ke arah Jian Chen. Dalam sekejap, 10 langkah telah berlalu tanpa Jian Chen membalas, dan setiap gerakan dari Ka Adiliang dengan mudah dihindari. Tetapi bagi semua orang yang menonton, Jian Chen nyaris lolos dari setiap gerakan dengan susah payah, menyebabkan semua orang yang menonton, termasuk Changyang Hu, berkeringat dingin karena cemas. Serangan Ka Adiliang cukup cepat dan ganas, tetapi tak satu pun dari 10 gerakan yang dilancarkannya mengenai pakaian Jian Chen. Karena tidak berhasil mendaratkan satu pukulan pun, Ka Adiliang sangat marah. Akhirnya mengangkat tinju untuk menangkis pukulan Ka Adiliang, Jian Chen berkata, 10 langkah telah berlalu, sekarang giliran saya. Tanpa menunggu jawaban, dia mengarahkan tendangan ke arah Ka Adiliang. Kecepatan gerakan kakinya sangat cepat. Ka Adiliang bahkan tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Saat dia mencoba mengangkat tangannya untuk menangkis, kaki Jian Chen sudah menghantam dada Ka Adiliang. Deng! 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 Kekuatan tendangan Jian Chen menyebabkan Ka Adiliang terhuyung mundur. Sambil menstabilkan diri, Ka Adiliang menatap Jian Chen dengan tatapan tercengang. Meskipun Jian Chen hanya berada di lapisan kekuatan suci ke-8, kekuatan Jian Chen jauh melampaui harapannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Ka Adiliang. Dalam pertarungan terakhir selama kompetisi, Ka Adiliang belum pernah bertukar pukulan dengan Jian Chen. Jadi dia tidak pernah memahami sejauh mana kekuatan Jian Chen yang sebenarnya. Baru dalam pertarungan ini Ka Adiliang menyadari bahwa Jian Chen lebih kuat dari yang terlihat. Bahkan, berdasarkan kekuatan tendangan barusan, Ka Adiliang mulai ragu bahwa Jian Chen hanya berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Mungkin Jian Chen juga ingin mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, karena dia bahkan tidak memberi Ka Adiliang waktu untuk menarik napas sebelum dengan cepat menghantamkan tinjunya ke hidung Ka Adiliang. Wajah Ka Adiliang mengeras saat dia berdiri kembali. Seluruh tubuhnya berusaha menahan tinju Jian Chen sebelum dia mencoba menghantamkan tinjunya ke kepala Jian Chen. Jian Chen tertawa dingin sebelum menangkis tinju itu dengan tangannya sendiri. Sambil memegang bahu Ka Adiliang dengan tangan lainnya, dia mengambil posisi kuda-kuda dan mencengkeramnya dengan lengan kanannya. Dengan cengkeraman yang kuat, dia mengerahkan sedikit tenaga dan membuat Ka Adiliang terlempar jauh. Di kehidupan sebelumnya, Jian Chen telah mempelajari teknik gulat dari bangsa Mongol, sehingga ia cukup mahir dalam hal itu. Ia telah menggunakannya berkali-kali, dan memperoleh begitu banyak pengalaman sehingga teknik tersebut tertanam dalam ingatannya.
Jian Chen mempelajari banyak keterampilan berbeda selain hanya bermain pedang, dan cukup mahir dalam setiap hal yang ia tekuni. Tubuh Ka Diliang terasa sangat ringan saat melayang di udara, berkat bantuan Jian Chen. Ia terbang setinggi 4 hingga 5 meter sebelum akhirnya jatuh kembali ke arena. Fiuh. Ia melihat Jian Chen sebagai sosok yang lemah. Tetapi entah bagaimana, Jian Chen berhasil mencapai prestasi seperti itu dengan perawakannya yang tampak rapuh. Demikian pula, para penonton di sekitar arena terkejut dan mulai mempertimbangkan kembali pendapat mereka tentang Jian Chen. Melihat keduanya bertarung seperti ini membuat tidak ada yang berani meremehkan Jian Chen di masa depan. Wajah Ka Diyun dan Ka Dikyuli perlahan-lahan berubah menjadi sangat muram. Situasinya jauh melampaui apa yang mereka duga. Heng, Changyang Xiantian, kau ternyata cukup terampil, kata Ka Diyun dengan suara rendah sambil menggetakkan giginya dengan marah. Ka Diliang berdiri kembali dengan menyedihkan di atas ring dengan wajah muram. Dia menatap mata Jian Chen dengan tatapan penuh racun. Ka Diliang meraung, memusatkan seluruh kekuatan Saint Force tingkat 9 di tengah kedua telapak tangannya. Dia dengan cepat menyerbu ke arah Jian Chen dengan kedua lengannya menekan dada Jian Chen, dan menyerang. Jian Chen mencibir, dan saat dia memadatkan seluruh kekuatan suci miliknya ke telapak tangannya, dia tiba-tiba melemparkan tangannya sendiri ke arah Ka Diliang, mengakibatkan benturan antara kedua pasang tangan tersebut. Peng! Saat suara itu menggema, Jian Chen dan Ka Diliang terjebak dalam kebuntuan. Tinju mereka saling berbenturan begitu keras, hingga gelombang kejut kecil mendorong keduanya mundur. Jian Chen tidak berhenti sampai di situ. Kakinya mulai bergerak kabur saat ia dengan terampil bermanuver untuk melawan guncangan tersebut. Melihat Ka Diliang yang mundur dengan cepat, Jian Chen segera berlari ke depan dan melompat dari tanah. Kedua kakinya menendang ke arah Ka Diliang. Sebelum Ka Diliang sempat menyeimbangkan diri, ia tidak mampu menangkis serangan tersebut. Saat ditendang di perut oleh Jian Chen, Ka Diliang terlempar sekali lagi. PFF. Terjatuh ke tanah, wajah Ka Diliang memucat karena kesakitan saat ia mulai memuntahkan darah. Ia mulai menerima luka yang cukup parah. Adik. Kakak. Ka Diyun dan Ka Dikyuli berlari menghampiri Ka Diliang yang tergeletak di tanah. Sambil mengangkatnya, mereka mengingis dan menatapnya dengan khawatir saat melihat sedikit darah menetes dari sudut mulut Ka Diliang. Adikku, apa kau baik-baik saja? Tanya Ka Diyun. Wajahnya tampak agak muram, meskipun situasinya berbeda dari sebelumnya, karena Ka Diliang telah ceroboh selama pertandingan pertama dengan Jian Chen. Namun, kali kedua ini berbeda. Kali ini Ka Diliang bertarung dengan Jian Chen menggunakan seluruh kekuatannya, yang lebih kuat dari 80% siswa lapisan kekuatan suci ke-9 lainnya. Kakak, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu terluka parah? Tanya Ka Dikyuli dengan suara penuh kekhawatiran. Ka Diliang dibantu berdiri oleh kedua saudara kandungnya. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, dia berkata, "Kakak tertua, adik perempuan ketiga, aku akan baik-baik saja. Aku hanya mengalami luka ringan." Namun, bahkan saat dia mengatakan itu, kedua saudara kandungnya dapat merasakan sedikit kelemahan dalam suaranya. Melihat wajah pucat Ka Diliang, Ka Diyun menjadi marah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Jian Chen yang berdiri tegak. Dia menggeram, "Kakak ketiga, kau urus kakak kedua. Aku akan pergi memberi pelajaran pada bocah sombong itu." Meninggalkan saudara-saudaranya, dia berjalan ke arena untuk menghadapinya. "Kakak tertua, sebaiknya kau tidak. Kakak tertua, kau tidak bisa." Ka Diliang dan Ka Dikyuli mencoba menghalangi jalannya, tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil tepat waktu. Kedua saudara itu menghela napas. Tidak peduli apakah Ka Diyun menang atau kalah sekarang, klan Ka Di akan kehilangan sebagian gengsi di akademi. Awalnya ini adalah pertarungan yang adil, jadi jika mereka kalah, mereka tidak akan merasakan efek negatif apapun selain kehilangan muka. Tetapi sekarang Ka Diyun akan bertarung, seluruh situasi berbeda. Jika berita tentang seorang siswa baru yang langsung diintimidasi oleh beberapa senior setelah masuk akademi tersebar di seluruh akademi, maka ketiga saudara itu akan diejek dan dihina oleh seluruh akademi. Jian Chen menatap Ka Diyun saat dia melompat ke atas panggung dan mencibir. "Apakah kau di sini untuk membalaskan dendam saudaramu?" Dengan marah menatap Jian Chen, dia berkata, "Changyang Xiangtian, kau memang kuat. Namun, kau telah melukai saudaraku. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini tanpa terluka." Orang-orang di sekitar panggung semuanya mengerutkan kening saat mendengarkannya. Pendapat mereka tentang Ka Diyun kini telah berubah. "Ka Diyun, apa maksud semua ini? Apakah kau berencana menindas klan Changyang sampai tak seorang pun tersisa?"
Sebuah suara berat terdengar saat seseorang lain berjalan ke arena. Berbalik, Jian Chen merasa lega melihat itu adalah kakak laki-lakinya, Chang Yang Hu. Chang Yang Hu menatap Kak Adiun dengan tajam. Kak Adiun, jika kau ingin bertarung, maka kau harus bertarung denganku terlebih dahulu. Jian Chen merasakan gelombang kehangatan menyelimuti tubuhnya saat mendengarkan dukungan dari kakaknya. Kakak, sebaiknya kau turun saja. Aku bisa mengatasi ini sendiri. Chang Yang Hu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak bisa, kakak keempat, seharusnya kaulah yang turun. Kekuatan Kak Adiun sudah lama mencapai puncak level Saint Force. Kau bukan tandingan baginya, jadi biarkan kakakmu membantumu. Setelah sedikit ragu mengucapkan kata-kata itu, Jian Chen mengangguk. Kalau begitu, kakak, harap berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Jian Chen berjalan meninggalkan arena. Kak Adiun mencibir dengan jijik sambil memperhatikan Jian Chen keluar dari arena. Chang Yang Hu, kau hanya mencari masalah, jadi jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi. Hemp, kau mengatakannya terlalu cepat. Siapapun pemenangnya dan siapapun yang kalah belum pasti. Jawab Chang Yang Hu. Ia dan Kak Adiun telah lama mencapai puncak lapisan kekuatan suci ke-10. Jadi jika Kak Adiun tidak memadatkan kekuatan sucinya menjadi senjata suci, maka kekuatan mereka akan setara. Kak Adiun memasang ekspresi mengejek saat melihat rasa jijik di wajah Chang Yang Hu. Mengangkat lengan kanannya, aliran energi berwarna emas yang besar mulai terfokus ke lengan kanannya dan mengembun menjadi pedang emas besar. Pedang emas itu cukup besar, panjangnya sekitar 5 kaki dan selebar telapak tangan. Dilihat dari panjang gagangnya, pedang itu dimaksudkan untuk dipegang dengan kedua tangan. Melihat Kak Adiun meraih pedang dengan kedua tangan, alis Jian Chen berkerut karena khawatir. Dia telah mempelajari senjata suci di Changyang Menshan. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa ini adalah senjata suci milik Kak Adiun, dan ini juga senjata suci pertama yang pernah dilihat Jian Chen sejak pertama kali tiba di dunia baru ini. Dia sudah lama memahami bahwa senjata suci adalah versi terkondensasi dari kekuatan suci seseorang. Tetapi melihat ini dengan mata kepala sendiri, Jian Chen tidak bisa tidak merasa kagum. Memikirkan bahwa kekuatan suci dapat dikondensasi dengan cara seperti itu, rasanya hampir seperti fantasi. Ini membuat Jian Chen merasa sangat bersemangat. Saat pedang emas bermata dua itu muncul, semua orang berseru kaget dan kagum. Sebuah senjata suci, dia benar-benar memadatkan satu senjata suci. Jadi dia sudah menembus level Saint. Kak Adiun menjadi seorang Saint, Chang Yang Hu akan berada dalam masalah sekarang. Jarak antara puncak lapisan ke-10 menuju kesucian tidak terlalu jauh, tetapi tetap saja sangat sulit untuk dilewati. Di dalam Akademi Kargat, sebagian besar senior telah mencapai puncak lapisan kekuatan suci ke-10, tetapi tidak mampu memadatkan kekuatan suci mereka menjadi senjata suci. Jika seseorang tidak memiliki bakat yang melampaui orang biasa, maka akan sangat sulit baginya untuk membuat terobosan. Di benua Tianyuan, tidak jarang melihat banyak praktisi yang terjebak di lapisan ke-10 hingga akhir hayat mereka, tanpa mampu menjadi seorang suci. Dari sini dapat dilihat bahwa berhasil menjadi seorang suci adalah pencapaian yang benar-benar sulit. Selain itu, begitu seseorang berhasil mencapai tingkatan Saint, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Senjata Saint bukanlah satu-satunya senjata. Seseorang dapat menggunakan emosinya untuk secara langsung meningkatkan kemampuannya guna melancarkan serangan yang jauh melampaui kekuatan aslinya. Melihat pedang emas Kak Adiun, wajah Chang Yang Hu menjadi sangat muram. Sekarang Kak Adiun memiliki senjata suci, kekuatannya bisa mengguncang langit. Seseorang di puncak lapisan kekuatan suci ke-10 pasti tidak akan mampu menandinginya. Kakak benar-benar memadatkan senjata suci. Di bawah arena, Ka Dikyuli terkejut sekaligus senang, sambil menyaksikan Ka Diun mengayunkan senjata sucinya. Ka Diliang memasang ekspresi iri saat menatap senjata suci itu, tetapi dia juga terkejut sekaligus senang. Kedua saudara itu tidak menyadari bahwa kakak tertua mereka telah mencapai tingkat suci sampai saat ini. Dengan memegang senjata suci, kepercayaan diri Ka Diun meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat wajah Chang Yang Hu semakin gelap, wajah Ka Diun menjadi semakin angkuh. Kenikmatan yang dirasakan Ka Diun di dalam hatinya tak terlukiskan. Hahaha, Chang Yang Hu, apa kau takut sekarang? Jika kau berlutut dan bersujud ke tanah 3 kali dan memanggilku sesepuhmu, maka aku akan mengampunimu. Jika tidak, maka kau akan tahu apa akibat akhirnya. Ka Diun tertawa terbahak-bahak, nadanya kasar. Wajah Chang Yang Hu memucat saat mendengarkan tuntutan Ka Diun. Dengan geram, dia menjawab, mimpi saja, Ka Diun. Sekalipun kau sekarang seorang saint, aku, Chang Yang Hu, tidak akan pernah takut padamu.
Kak Adiun menatap Chang Yang Hu dengan angkuh, lalu berkata dengan santai, Chang Yang Hu, lalu apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Chang Yang Hu dengan marah menatap Kak Adiun, amarah berkobar di matanya. Chang Yang Hu, pedangmu. Pada saat itu, sebuah pedang melayang keluar dari arah penonton di bawah arena. Chang Yang Hu meraih pedang besi sambil mengambil posisi siap bertarung. Pedang itu sama sekali tidak ringan, dan ukurannya cukup panjang. Pedang berwarna perak putih itu berkilauan di bawah cahaya dari keempat arah, dan selain warnanya, hanya ada sedikit perbedaan antara pedang Kak Adiun dan pedang Chang Yang Hu. Bab 22, Melawan Kak Adiun. Dengan pedang di tangan, keberanian Chang Yang Hu semakin bertambah, meskipun ia tahu bahwa lawannya adalah seorang saint dengan senjata saint. Namun, setidaknya ia juga mendapatkan lebih banyak kekuatan. Chang Yang Hu, apa kau benar-benar berpikir kau punya kesempatan melawanku dengan pedang besi biasa? Itu hanya angan-angan. Sekarang juga, aku akan menunjukkan kekuatan seorang saint. Kak Adiun dengan cepat melesat menuju Chang Yang Hu sambil membawa pedang gandanya, seolah-olah pedang itu tidak berat sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Chang Yang Hu begitu cepat, udara berdesir saat pedang itu melesat di udara. Perhatian Chang Yang Hu sangat terfokus pada senjata suci Kak Adiun. Dengan cepat mundur sebelum terkena serangan, pedang itu nyaris meleset dan hanya mengenai pakaiannya. Beberapa helai pakaiannya terlempar ke udara saat pedang itu menebas pakaian tersebut. Setelah menjadi seorang saint, kekuatan Kak Adiun menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Chang Yang Hu yang berada di lapisan kekuatan saint ke-10. Hanya dengan pukulan pertama, Chang Yang Hu tahu betapa besar bahaya yang dihadapinya. Ha! Di tengah serangan berikutnya, Kak Adiun sama sekali tidak ragu-ragu di tengah ayunannya. Saat ia semakin mendekat ke Chang Yang Hu, seluruh tubuhnya mulai memancarkan ki yang sangat kuat yang memengaruhi Chang Yang Hu. Sambil mengayunkan pedangnya, Kak Adiun mencoba menebas Chang Yang Hu sekali lagi dengan pedang emasnya. Melihat betapa kuatnya pedang besar itu, Chang Yang Hu tidak mampu menangkis serangan tersebut, karena pedang besi di tangannya tidak akan mampu menahan kekuatan dahsyat dari senjata suci itu. Pedang besar itu sangat cepat, jauh melampaui apa yang Chang Yang Hu duga. Merasakan pedang besar itu berada sangat dekat dengan kepalanya, Chang Yang Hu tanpa ragu menunduk dan berguling menjauhinya. Pada saat ini, dia tidak mampu mengatasi intensitas pertarungan tersebut. Bang! Sesaat setelah Chang Yang Hu berguling pergi, pedang Kak Adiun menancap di tempat Chang Yang Hu sebelumnya berdiri. Konsentrasi energi yang kuat dari pedang tersebut meninggalkan retakan yang dalam di tanah arena, sementara retakan yang lebih kecil mulai menyebar ke keempat arah, hingga setidaknya 1 meter dari zona benturan awal. Chang Yang Hu memanfaatkan kesempatan ketika Kak Adiun sedang berusaha pulih dari serangannya untuk mengacungkan dan menebas pedangnya ke arah Kak Adiun. Hemp! Kak Adiun mendengus jijik sambil melambaikan tangannya. Senjata suci di tangannya mulai memancarkan cahaya yang luar biasa saat muncul kembali ke tangannya dan bertabrakan dengan pedang besi Chang Yang Hu. Suara keras dan tajam menggema di seluruh arena saat pedang besi beradu dengan pedang emas, sebelum terlempar ke belakang. Pedang itu terlepas dari tangan Chang Yang Hu setelah benturan, membuat Chang Yang Hu tak berdaya. Mulutnya sudah berlumuran darah karena pedang itu entah bagaimana berhasil melukainya. Seketika itu juga, kaki Kak Adiun melayang dan menghantam dada Chang Yang Hu. Kekuatannya begitu besar sehingga mampu membuat orang kuat seperti Chang Yang Hu terlempar ke belakang dan keluar dari arena. Saat ia terlempar ke udara, darah menyembur keluar dari mulutnya dan wajahnya memucat karena terkejut. Kakak, seru Jian Chen. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera berlari ke arah Chang Yang Hu dan melompat ke udara. Sementara semua orang menyaksikan Chang Yang Hu terlempar ke udara dengan takjub, Jian Chen sudah bergerak. Tepat saat Chang Yang Hu hendak menghantam tanah, Jian Chen muncul dari samping dan menangkapnya sebelum benturan terjadi. Keh! Di tanah, Chang Yang Hu mulai batuk hebat, menyebabkan tetesan darah berhamburan keluar dari mulutnya. Kekuatan seorang saint jauh lebih kuat daripada seseorang yang belum mencapai level yang sama. Ini berlaku bahkan untuk Chang Yang Hu, yang berada di puncak lapisan ke-10. Karena itu, dia menderita luka dalam yang serius. Kakak, apakah lukamu serius? Jian Chen berusaha meredam amarah dalam dirinya sambil menatap adiknya dengan cemas. Chang Yang Hu menggelengkan kepalanya dengan marah sambil menatap Kak Adiun yang angkuh di arena. Aku akan baik-baik saja, tapi aku tidak menyangka kekuatan Kak Adiun akan sekuat ini setelah mencapai level saint dengan senjata saint. Saat ini, kakakmu bukan tandingan baginya. Chang Yang Hu menggeram, amarahnya sama sekali tidak mereda. Maafkan aku, kakak, akulah yang menyeretmu terlibat. Melihat wajah pucat Chang Yang Hu akibat luka-lukanya,
Jian Chen merasakan rasa bersalah yang mendalam di dalam hatinya. Mendengar kata-kata itu, Chang Yang Hu berbalik dan menatap Jian Chen. Dia mengerutkan alisnya dan menjawab dengan marah. Kakak keempat, apa yang kau katakan? Apa kau tidak menganggapku sebagai kakakmu? Wajahnya memerah saat dia menghela napas tak berdaya. Sayangnya, kakakmu ini benar-benar tidak berguna. Sampai sekarang, aku masih belum bisa mencapai level Saint. Kalau tidak, Kak Adiun pasti tidak akan menjadi tandinganku. Kata-kata Chang Yang Hu mengguncang hati Jian Chen. Sambil mendongak menatap Kak Adiun, matanya mulai memancarkan aura dingin sesaat sebelum menghilang. Namun, rasa jijik di matanya tidak kunjung hilang, dan dia langsung berkata tanpa emosi. Kakak, sebaiknya kau istirahat sejenak, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Setelah mengatakan itu, Jian Chen mulai bergerak menuju arena. Wajah Chang Yang Hu langsung berubah setelah mendengar itu dan dia menarik Jian Chen. Sama sekali tidak. Kakak keempat, kau bukan lawan Kak Adiun. Jangan pergi. Jian Chen tersenyum meminta maaf dan berkata, Kakak, percayalah padaku. Wajahnya memancarkan keyakinan yang kuat, dan dia melepaskan diri dari cengkraman Chang Yang Hu, melompat ke arena. Astaga, apa yang sedang dia rencanakan? Sepertinya dia ingin menantang Kak Adiun. Ya Tuhan, dia sudah gila. Dia baru berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Memikirkan bahwa dia ingin menantang seorang suci seperti Kak Adiun, dia hanya mencari masalah di sini. Saat Jian Chen melompat ke arena, penonton di sekitarnya berteriak panik. Tidak ada yang percaya bahwa Jian Chen akan menjadi lawan yang sepadan untuk seorang saint seperti Kak Adiun. Dia benar-benar pemarah. Kak Adiun adalah seorang saint yang baru saja mengalahkan seseorang yang berada di puncak lapisan ke-10. Bagaimana mungkin dia bisa menang melawan orang seperti itu? Di bawah arena, gadis yang duduk di sebelah Jian Chen di perpustakaan bergumam sambil memperhatikannya memasuki arena. Seluruh wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kak Adiun memperhatikan Jian Chen melompat dengan tatapan kosong, tetapi dia dengan cepat mengumpulkan kembali kesadarannya dan mendengus sambil tertawa. Ada apa? Chang Yang Xiangtian, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawanku? Kak Adiun tidak pernah menganggap Jian Chen sebagai lawan yang sepadan. Lagi pula, dia sudah menjadi seorang saint yang kuat. Jian Chen menjawab dengan dingin, apakah salah jika berpikir bahwa aku mampu? Terkejut, Kak Adiun mulai tertawa jahat sambil tersenyum pada Jian Chen. Tentu saja, tidak apa-apa. Saat ini, Kak Adiun sedang memikirkan cara terbaik untuk mempermalukan Jian Chen. Karena Jian Chen telah mempermalukan adik perempuannya yang cantik, Kak Adik Qiuli, selama kompetisi bela diri mahasiswa baru di depan semua orang. Hal ini telah menimbulkan kebencian dari Kak Adiun dan Kak Adi Liang, karena mereka berdua sangat menyayangi adik perempuan mereka. Jian Chen tidak terburu-buru, ia berjalan menuju tempat pedang Chang Yang Hu berada. Sambil menimbang pedang itu di tangannya, Jian Chen sedikit mengerutkan kening. Pedang itu tidak lebih dari 100 pon, tetapi cukup mendekati berat itu. Jika bukan karena Jian Chen berada di lapisan kekuatan suci ke-8, maka ia tidak akan mampu mengangkat pedang itu sama sekali untuk menggunakannya. Di kehidupan sebelumnya, Jian Chen sering menggunakan pedang dengan bilas lebar 2 jari. Dengan pedang itu, ia telah meningkatkan kemampuan bermain pedangnya hingga mencapai tingkat yang membuatnya terkenal. Namun, dengan pedang 2 tangan ini, Jian Chen merasa seperti salah satu lengannya terikat di belakang punggungnya, karena pedang itu sangat berat. Ia tidak akan mampu menggunakan seluruh kekuatannya, dan hanya mengayunkan pedang dengan mudah saja akan membutuhkan banyak energinya. Sayang sekali, selain pedang ini, tidak ada pedang lain di sekitarnya. Dengan sedikit ragu, Jian Chen memutuskan untuk tidak menggunakan pedang raksasa dan melawan Kak Adiun dengan tangan kosong. Dengan cara ini, setidaknya ia akan memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kelincahan. Sesampainya di tengah arena, Jian Chen menatap Kak Adiun dengan wajah tanpa ekspresi sambil mengepalkan tinjunya. Kau yang bergerak duluan, aku akan melawanmu dengan tangan kosong. Wajah Kak Adiun mengerut, jelas Jian Chen meremehkannya dengan bertarung tanpa senjata. Bagi seorang praktisi kekuatan suci tingkat 8 untuk bertarung melawan seorang suci tanpa senjata apapun sementara sang suci memiliki senjata suci, adalah sebuah penghinaan besar terhadap sang suci. Mata Kak Adiun menjadi dingin saat dia mencibir. Chang Yang Xiangtian, kau terlalu sombong. Pedang emas di tangannya mulai menghilang perlahan ke udara. Biar dikatakan bahwa aku tidak menindasmu. Ayo, aku akan melawanmu tanpa senjata juga. Mendengar itu, Jian Chen tersenyum aneh. Tanpa banyak bicara, dia bergegas menuju Kak Adiun, dan menggunakan kekuatan suci miliknya untuk memperkuat kekuatannya saat tinjunya melayang ke kepala Kak Adiun, menciptakan suara siulan tajam di udara. Kak Adiun menatap yang pertama dengan ekspresi bosan,
sebelum membalas pukulan itu dengan tinjunya sendiri. Kedua tinju bertabrakan dan cahaya keemasan mengalir keluar dari tinju Ka Adiun. Hanya mereka yang telah mencapai kesucian yang mampu mewujudkan kekuatan suci mereka seperti ini. Saat kedua kepalan tangan bertabrakan, kepalan tangan Jian Chen tiba-tiba melebar menjadi telapak tangan terbuka setelah kontak awal terjadi. Tangannya menyerap benturan sehingga pukulan itu menjadi selembut spons. Saat ia menggunakan Tai Ji Quan untuk memaksa kepalan tangan Ka Adiun terentang tanpa melukai dirinya. Lengan Ka Adiun terdorong ke atas dalam posisi aneh saat Jian Chen memutarnya. Dalam sekejap, kekuatan di balik kepalan tangan Ka Adiun menghilang, saat Jian Chen mengulurkan tangan lainnya untuk menebas persendian lengan Ka Adiun. Kach-ha! Suara tulang patah terdengar saat Jian Chen membuat lengan Ka Adiun terkilir dengan tebasan lengannya. Ka Adiun mengeluarkan jeritan kesakitan yang teredam, saat rasa sakit di lengannya terasa di otaknya, menyebabkan wajahnya memucat pucat pasi. Tepat setelah tangannya membuat lengan Ka Adiun terkilir, Jian Chen tidak berhenti bergerak. Kedua lengannya mencengkeram seluruh lengan itu dan memelintirnya dengan kuat. Ah! Pada saat itu, Ka Adiun tak kuasa menahan jeritannya lagi. Mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyerupai babi hutan, ia merasa seolah seluruh lengannya patah. Sejak kecil, ia belum pernah merasakan sakit separah ini, dan dalam waktu sesingkat itu, wajahnya pucat pasi, dan seluruh dahinya mulai berkeringat. Mendengar jeritan yang begitu menyayat hati dan menyedihkan, orang-orang yang tadinya ramai mengobrol selama pertandingan tiba-tiba terdiam. Semua orang menatap Jian Chen dengan takjub saat menyaksikan hal yang tak terbayangkan terjadi. Situasi ini benar-benar kebalikan dari apa yang diharapkan semua orang. Sejak kapan kakak keempat menjadi sehebat ini? Melihat ini saja, Ka Adiun pasti akan sangat menderita di tangan Changyang Xiangtian. Namun, bahkan jika Ka Adiun tidak menggunakan senjata sucinya, dia tetaplah seorang suci. Kekuatannya pasti masih lebih besar dariku. Changyang Hu bergumam pada dirinya sendiri sambil menyaksikan pertandingan dengan ekspresi tercengang. Bab 23. Menjadi populer karena keterampilan. Saat Ka Adiun merasakan sakit, dia mengayunkan tangan satunya ke arah lengan Jian Chen, sambil mengarahkan kaki kirinya ke selangkangan Jian Chen. Meskipun salah satu lengannya tidak berguna, Ka Adiun masih mampu melancarkan serangan. Sebuah serangan balasan. Bahkan dengan pemandangan yang tidak menyenangkan ini, Ka Adiun memiliki beberapa pengalaman dalam pertempuran dan mencoba untuk melarikan diri dari situasi ini. Melihat serangkaian gerakan tangan dan kaki yang berkelebat di depan matanya, Jian Chen tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan tak berdaya, dia melepaskan lengan Ka Adiun dan menggunakan langkah mendalam untuk mundur. Dia berhasil menghindari serangan Ka Adiun dan berputar ke belakangnya, sebelum menggunakan kekuatan suci untuk memperkuat serangannya ke punggung Ka Adiun. Catatan TL. Profound Steps disebutkan sebelumnya di kamarnya di Changyang Mansion. Pada dasarnya itu adalah kemampuannya bergerak cepat. Merasakan angin kencang di belakangnya, Ka Adiun tanpa ragu menghindar dari Jian Chen dengan melompat ke samping. Namun, bahkan saat menghindar, Ka Adiun takjub. Kemanapun dia bergerak, dia selalu merasakan angin bertiup di punggungnya. Dia tidak mampu mengimbangi gerakan Jian Chen. Peng! Ka Adiun sama sekali tidak mampu mengimbangi Jian Chen, yang menghantamkan kedua tangannya ke punggung Ka Adiun, menciptakan suara retakan saat ia terkena serangan keras. Hal ini menyebabkan Ka Adiun terhuyung 2 langkah ke depan. Tetapi karena ia adalah seorang saint yang kuat, ia segera menstabilkan dirinya. Namun, wajahnya sudah memucat, saat ia menyadari bahwa Jian Chen telah memukul tempat yang sama 2 kali dengan tinjunya. Kekuatan Jian Chen sudah dapat diukur pada puncak lapisan ke-9. Dan meskipun Ka Adiun lebih kuat darinya dalam peringkat, dialah yang lebih terluka. Pada saat itu, ia hanya bisa merasakan gelombang qi dan darah mengalir melalui tubuhnya. Organ-organnya menjerit kesakitan. Saat Ka Adiun menstabilkan diri, Jian Chen sudah tiba di belakangnya sekali lagi, dan memukul punggungnya dengan tangan kanannya sekali lagi. Meskipun tinju itu bergerak dengan kecepatan yang membuatnya tampak seringan bulu, efeknya sama sekali tidak ringan. Siapapun yang pernah berhadapan dengan Jian Chen sebelumnya akan setuju bahwa kekuatan Jian Chen jauh lebih luar biasa daripada yang terlihat. Ka Adiun tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi amarah. Bagi orang kuat seperti dirinya untuk menderita begitu banyak dari seseorang yang jelas-jelas lebih lemah darinya, rencana sederhananya untuk mempermalukan Jian Chen tidak lagi sesederhana yang dia kira. Hah? Geram Ka Adiun dengan marah. Tangannya mulai bercahaya keemasan dengan kekuatan suci miliknya. Konsentrasi kekuatan suci yang sangat besar itu terkumpul di tangannya saat dia menghadap Jian Chen, mengarahkannya ke dada Jian Chen. Melihat Jian Chen menyerang dengan tinju yang tampak ringan,
Kak Adiun bersiap untuk menghadapinya secara langsung agar bisa mendekati Jian Chen untuk melakukan serangannya sendiri. Situasi berubah menjadi titik kritis pertandingan saat serangan kedua petarung saling mengenai. Tinju Jian Chen yang tampak ringan dan lemah diam-diam menghantam dada Kak Adiun. Seketika, tinju Kak Adiun sendiri mengeluarkan suara teredam saat menghantam tubuh Jian Chen, membuat lubang di seragam akademi, dan memperlihatkan kulit putih lembut yang akan menjadi sasaran iri banyak gadis. Namun dalam sekejap mata, kulit di bawahnya menjadi tumpukan memar setelah menerima pukulan Kak Adiun. Deng! 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 Setelah menerima pukulan dari Kak Adiun, wajah Jian Chen meringis kesakitan, dan warnanya mulai memudar. Dan karena pukulan itu dilancarkan dengan kekuatan yang sangat besar, kakinya tidak cukup kuat untuk mencegahnya tergelincir ke belakang, hingga ia hanya beberapa inci dari tepi arena. Pada saat ini, selain wajahnya yang pucat, Jian Chen tampaknya tidak memiliki masalah lain, meskipun Kak Adiun menggunakan kekuatan suci untuk memperkuat serangannya. Meskipun Jian Chen baru berada di lapisan ke-8, karena ia telah menggunakan hukum pedang azulet untuk terus-menerus mengolah tubuhnya sejak muda, ia telah memperkuat setiap organ dan bagian tubuhnya hingga tingkat maksimal. Jadi, meskipun dari luar tampak bahwa tubuh fisik Jian Chen cukup lemah, kemampuannya yang sebenarnya untuk melawan dan menerima kerusakan akan membuat siapapun tercengang. Bahkan meskipun Kak Adiun adalah seorang saint, tanpa menggunakan senjata saintnya, serangan biasa tidak akan mampu melukai Jian Chen secara serius. Paling-paling, Jian Chen hanya akan mengalami beberapa memar kecil. Di sisi lain, saat Kak Adiun berdiri di tempat yang sama, wajahnya meringis kesakitan dan tubuhnya mulai gemetar hebat akibat rasa sakit yang dirasakannya. Sebelumnya, tinju Jian Chen yang terasa seringan bulu, menghantam perutnya dan menyebabkan perasaan aneh berpindah ke dalam dirinya. Kekuatan itu secara paksa memasuki tubuhnya dan tiba-tiba mengamuk saat meledak di dalam dirinya, menyebabkan tubuh bagian dalamnya menjadi gila karena rasa sakit. Wajah Kak Adiun menjadi sangat gelap saat ia menggunakan seluruh kekuatan suci di dalam tubuhnya untuk melawan kekuatan yang memberontak di dalam dirinya. Karena kekuatan sucinya lebih kuat daripada Jian Chen, kekuatan asing di dalam dirinya dengan cepat disingkirkan, tetapi kerusakan telah terjadi. Pada titik ini, Kak Adiun juga menderita kerusakan internal. Kerusakannya tidak terlalu serius, tetapi pasti akan berdampak buruk pada performanya dalam pertempuran jika berlanjut. Kak Adiun menatap Jian Chen yang tenang di depannya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditempatkan dalam posisi sesulit ini sebagai seorang saint oleh seseorang yang peringkatnya lebih rendah darinya. Meskipun dia tidak menggunakan senjata saintnya, kekuatannya masih lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak lapisan ke-10, apalagi Jian Chen yang berada di lapisan ke-8. Pada saat itu, Kak Adiun akhirnya menyadari betapa sulitnya menghadapi Jian Chen, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Selama beberapa konfrontasi terakhir, dia mengerti bahwa tanpa menggunakan senjata suci, dia akan kesulitan mengalahkan Jian Chen dan bahkan mungkin kalah darinya. Dengan senjata suci, dia pasti akan menang melawannya. Tetapi itu bukanlah situasi yang baik. Selain itu, dia juga telah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menggunakan senjata suci melawan Jian Chen. Jika dia mengingkari kata-katanya sekarang, maka meskipun dia menang, reputasinya akan jatuh ke titik terendah. Lagi pula, ada banyak orang yang menonton pertandingan itu, termasuk beberapa senior. Tidak hanya itu, tetapi dia adalah Kak Adiun, putra sulung elit kerajaan Gesun dari klan Kak Adi. Dia tidak boleh kehilangan muka sekarang. Kak Adiun mulai merenungkan tindakannya, tetapi kemudian Jian Chen memutuskan untuk menyerangnya dengan kedua tangan terentang. Mendekat dengan cepat, Jian Chen menggunakan teknik aneh yang membuat gerakannya menjadi tidak terduga dan membuatnya tampak seperti sambaran petir. Di mata Kak Adiun, Jian Chen telah menjadi bayangan. Kak Adiun nyaris berhasil menangkis serangan Jian Chen. Lengan kanannya terkilir, dan dia tidak punya cukup waktu untuk mengembalikannya ke tempatnya. Jadi dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk menangkis serangan Jian Chen. Karena itu, di hadapan kekuatan suci Jian Chen, Kak Adiun jatuh dari posisinya yang tak terkalahkan, dan mulai melawan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi meremehkan Jian Chen, dan mulai memandangnya sebagai lawan dengan level yang sama. Kedua orang itu terus bertarung dengan kecepatan tinggi. Medan pertempuran menjadi sengit. Jian Chen tidak berani menahan diri karena kekuatan Kak Adiun jauh lebih besar darinya. Dengan keduanya dalam kebuntuan, mereka hanya bisa saling bertahan. Serangan Jian Chen semakin kuat, sementara Kak Adiun semakin kesulitan untuk melawan. Perlahan-lahan, di depan mata Kak Adiun, yang bisa dilihatnya hanyalah telapak tangan Jian Chen. Matanya terlalu lelah untuk membedakan bayangan Jian Chen, dan dia hanya bisa mengandalkan pendengarannya untuk mengetahui kapan dan di mana Jian Chen akan menyerang. Akhirnya,
Ka Diun menjadi lengah, dan Jian Chen menyerang bahu kirinya dengan pukulan yang kuat. Ka Diun pun tertinggal, saat Jian Chen mulai menghujaninya dengan berbagai serangan. Seolah-olah Ka Diun berada di tengah badai dahsyat yang menghantamnya dari segala arah. Peng! 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 Jian Chen berulang kali menyerang bahu Ka Diun dengan serangan ganas, dan bahkan kekuatan Saint Ka Diun yang kuat pun tidak mampu menahan serangan tersebut. Dia terus mundur, dan setetes darah menetes dari mulut Ka Diun. Melihat Ka Diun sudah terdesak ke tepi arena, mata Jian Chen berkilat tajam. Sambil menggeram, Jian Chen mengumpulkan kekuatan suci di tangannya dan memukul dada Ka Diun sekali lagi. Pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan saat pukulan itu mengenai sasaran, Ka Diun jatuh dari arena ke tanah di bawah. Jian Chen berdiri di arena sambil terengah-engah. Karena terus-menerus menggunakan seluruh kekuatannya, dia telah menghabiskan persediaan kekuatan suci miliknya, hingga hampir tidak ada yang tersisa di dalam tubuhnya. Jika Ka Diun tidak menerima kekalahan di sini dan sekarang, maka Jian Chen tidak akan mampu mempertahankan peluangnya untuk menang dalam waktu lama. Arena menjadi sunyi, saat semua orang menatap sosok tunggal yang berdiri di atas arena. Pada saat ini, semua orang menunjukkan ekspresi yang tak dapat dipahami. Ini telah melampaui dugaan siapapun, dan tidak ada yang menyangka Jian Chen akan menang melawan seorang Saint. Yang terpenting, dia telah mengalahkan seorang Saint tanpa terluka sedikit pun. Meskipun Saint tersebut tidak menggunakan senjata Saint, hasil ini tetap mengejutkan dan dapat diprediksi. Saat itu, arena benar-benar sunyi, sangat hening sehingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Ada lebih dari 200 orang yang menonton, tetapi tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Kakak laki-laki. Sebuah suara akhirnya memecah keheningan di arena saat kakak beradik Ka bergegas menuju tempat Ka Diun terbaring di lantai. Seolah terbangun, semua orang mulai bersorak riuh, seolah segel sebuah bejana telah pecah. Di sekeliling arena, orang-orang berceloteh riuh dengan penuh kegembiraan dan keterkejutan. Astaga, aku tidak sedang bermimpi. Seorang siswa tingkat 8 berhasil mengalahkan seorang Saint. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah akademi. Apakah Changyang Xiangtian benar-benar berada di lapisan ke-8? Bahkan seseorang di puncak lapisan ke-10 pun belum tentu mampu mengalahkan seorang Saint yang tidak menggunakan senjata Saint-nya. Kekuatan Changyang Xiangtian tidak mungkin hanya berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Siapa tahu, dia mungkin sudah memadatkan senjata suci. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan murid seperti senior Ka Diun, seorang suci? Mungkin Changyang Xiangtian menggunakan semacam cara yang tercela untuk menang. Jian Chen tidak repot-repot menjawab komentar apapun dan langsung melompat ke tempat kakak laki-lakinya. Changyang Hu berada. Melihat ekspresi terkejut kakaknya, Jian Chen tertawa. Kakak, aku tidak mengecewakanmu. Aku menang. Changyang Hu menjadi emosional setelah mendengar itu, dan memeluk Jian Chen dengan kedua lengannya. Kakak keempat, kau benar-benar luar biasa. Kau berhasil mengalahkan Ka Diun, seorang Saint. Kakakmu sangat mengagumimu, katanya sambil memeluk Jian Chen dengan erat. Jian Chen tersenyum bahagia karena merasa terharu, sebelum perlahan melepaskan diri dari pelukan kakaknya. Kakak, terlalu banyak orang di sini untuk diajak bicara. Ayo kita pergi dari sini dulu. Bab 24, Keterampilan. Changyang Hu tanpa sadar menoleh ke arah kerumunan sebelum mengangguk. Baiklah, kakak keempat, ayo kita ke kamarmu dulu. Kau harus ceritakan bagaimana kau mengalahkan Ka Diun, dan nanti malam, aku akan mengajak beberapa teman untuk datang dan merayakannya. Jian Chen tersenyum bahagia kepada adiknya. Kakak, aku bisa mengajarimu bagaimana aku mengalahkan Ka Diun, tapi lupakan saja perayaannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo, adik keempat, kita kembali ke asrama, di sini terlalu berisik. Changyang Hu mulai menarik adiknya kembali ke arah asrama. Changyang Xiangtian. Sebelum Jian Chen sempat melangkah, sebuah suara lembut dan merdu memanggilnya. Mendengar suara yang familiar, Jian Chen terdiam sejenak sebelum menoleh. Melihat orang yang berbicara, dia mengenali sosok gadis yang sedang berlari itu, terutama gadis cantik yang duduk di sebelahnya di perpustakaan tadi. Benarkah? Tanya Jian Chen, sambil menatap acuh tak acuh gadis muda itu, yang begitu cantik hingga bisa membuat seluruh kota berebut untuk mendapatkannya. Suara gadis itu bagaikan aliran air yang lembut saat ia tertawa riang. Perlahan mengulurkan tangannya untuk memperlihatkan sebuah dompet. Ia dengan gembira berkata, Changyang Xiangtian, kau berhasil memenangkan 100 koin ungu untukku, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Suaranya sangat lembut, dan juga sangat menyenangkan untuk didengar. Hampir seperti burung lark yang bernyanyi di hari yang damai.
Mendengar itu, Chang Yang Hu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menepuk dahinya karena tak percaya. Aduh, aku baru ingat. Aku mempertaruhkan 100 koin ungu. Itu seluruh tabunganku dan aku tidak mendapatkannya kembali. Kakak keempat, kau lanjutkan saja tanpa aku, kakakmu harus mendapatkan uangnya kembali. Dan dengan itu, Chang Yang Hu menghilang seperti angin, kembali ke tempat kerumunan penjudi berada. Melihat Chang Yang Hu bergegas kembali untuk mengambil uangnya, Jian Chen tak kuasa menahan tawa. Saat itu, gadis itu perlahan berjalan mendekat ke Jian Chen, mengamati paras tampannya dengan mata ingin tahu. Halo, Chang Yang Xiangtian, namaku Yu Yu. Bolehkah aku bertanya? Jian Chen tertawa dan menjawab, Nona Yu Yu, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya, tetapi saya tidak dapat menjamin jawabannya. Jangan khawatir. Yu Yu tertawa kecil sebelum bertanya, Chang Yang Xiangtian, apakah kekuatanmu benar-benar hanya setingkat lapisan kekuatan suci ke-8? Jian Chen ragu sejenak sebelum mengangguk. Benar, saat ini aku berada di lapisan kekuatan suci ke-8, tetapi aku merasa akan segera mencapai terobosan ke lapisan ke-9. Yu Yu terkejut setelah mendengar jawabannya. Dengan ekspresi tercengang, dia berseru, Chang Yang Xiangtian, maksudmu kau benar-benar belum mencapai tingkat Saint? Suaranya terdengar ragu. Jelas, dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Melihat ketidakpercayaan dalam suaranya, Jian Chen mengerutkan alisnya dan berbicara dengan sedikit kesal. Nona Yu Yu, sepertinya saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Meskipun dia adalah gadis cantik yang bisa membuat banyak kota memperebutkannya, bagi Jian Chen, dia tidak berbeda dengan gadis biasa. Yu Yu segera melambaikan tangannya meminta maaf sambil tertawa. Maaf, Chang Yang Xiangtian, aku benar-benar takjub. Kuharap kau tidak tersinggung dengan apa yang kukatakan. Suaranya menghilang saat Chang Yang Hu berlari kembali dengan wajah gembira dan kantong koin yang tebal. Ketika tiba di sisi Jian Chen, dia mengocok kantong itu ke atas dan ke bawah tangannya sambil terkekeh. Kakak keempat, kakakmu sangat bijaksana. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aku telah memenangkan 100 koin ungu. 100 koin ungu bukanlah jumlah yang kecil bagi orang biasa dan bagi mereka yang hanya makan sedikit makanan dalam hidup mereka. 100 koin ungu dapat memberi makan keluarga beranggotakan 3 orang selama sisa hidup mereka. Sambil menatap dompet koin di tangan kakaknya, Jian Chen mulai tersenyum dan berkata, Nona Yu Yu, jika Anda tidak ada pertanyaan lain, saya akan pergi duluan. Yu Yu membalas senyumannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Aku juga belum selesai membaca bukuku, jadi aku akan kembali ke perpustakaan. Chang Yang Xiangtian, sampai jumpa nanti. Tak lama kemudian, Jian Chen mengantar kakak laki-lakinya kembali ke asrama dan menutup pintu saat mereka berdua masuk. Segera, Chang Yang Hu dengan tidak sabar bertanya, Kakak keempat, kau harus memberitahuku apa yang kau lakukan untuk mengalahkan Ka Adiun, dan seberapa kuat dirimu sebenarnya. Tidak mungkin hanya di lapisan kekuatan suci ke-8, kau harus seorang suci. Saat berbicara, wajah Chang Yang Hu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan bersemangat menunggu jawaban. Jian Chen menggelengkan kepalanya perlahan. Bukan, kakak, kekuatan sebenarnya saya seharusnya tidak terlalu jauh dari lapisan kekuatan suci ke-9. Adapun mencapai tingkat suci, saya rasa saya masih cukup jauh dari itu. Chang Yang Hu menatapnya dengan ragu. Saudara keempat, jika kau mengatakan kau belum mencapai tingkat Saint, lalu bagaimana kau bisa mengalahkan Ka Adiun? Sambil tertawa, Jian Chen menjawab, Haha, bagaimana aku bisa mengalahkan Ka Adiun? Kakak, apa kau tidak melihat pertandingan dengan jelas? Chang Yang Hu menundukkan kepalanya karena malu sambil tersipu. Kakak keempat, sebenarnya aku tidak bisa melihat pertandingan itu dengan jelas. Bisakah kau memberitahu kakakmu? Meskipun Chang Yang Hu telah melihat pertandingan dari awal hingga akhir, ada beberapa hal yang tidak dapat dipahami hanya dengan penglihatan. Misalnya, Chang Yang Hu tidak dapat memahami apa yang terjadi ketika Jian Chen menyerang Ka Adiun dengan pukulan yang tampaknya seringan bulu, tetapi tetap berhasil menimbulkan kerusakan yang signifikan. Jian Chen duduk di tempat tidurnya, dengan tenang menatap Chang Yang Hu, dan berkata, Kakak, satu-satunya alasan seorang murid tingkat 8 sepertiku mampu mengalahkan seorang saint seperti Ka Adiun adalah karena aku mengandalkan teknik untuk menang. Teknik? Chang Yang Hu masih skeptis. Ia sudah terbiasa dengan teknik dan keterampilan, karena di akademi, banyak guru sering membicarakan pengetahuan mereka tentang teknik pribadi masing-masing. Dalam pertarungan melawan para ahli yang seimbang, seseorang perlu menggunakan teknik yang sangat kuat untuk menang. Tetapi teknik seperti itu tidak mudah untuk dilatih. Bahkan jika mereka mempelajari teknik tersebut, hanya mereka yang berpengalaman dalam pertempuran yang mampu mempelajari dan menyempurnakan teknik,
hingga dapat menggabungkannya ke dalam gaya bertarung mereka. Yang benar-benar membingungkan Chang Yang Hu adalah, Jian Chen tidak hanya lebih muda darinya, tetapi ia juga baru beberapa hari berada di akademi. Chang Yang Hu terkejut ketika melihat Jian Chen telah menguasai teknik seperti itu. Kakak keempat, dari mana kau mempelajari teknik seperti itu? Tanya Chang Yang Hu dengan rasa ingin tahu. Jian Chen menggelengkan kepalanya dengan sedih. Kakak, aku tidak bisa memberitahumu itu. Mendengar itu, Chang Yang Hu tampak sedih. Namun, perkataan Jian Chen selanjutnya membangkitkan semangatnya kembali. Kakak, jika kau bersedia mempelajari teknik bela diri, aku bisa mengajarimu. Benarkah? Itu hebat. Kakak keempat, kapan kau bisa mulai mengajariku? Bagaimana kalau sekarang? Dia sangat ingin segera memulai, dan ingin mempelajari teknik luar biasa ini secepatnya. Setelah menguasai teknik tersebut, maka dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, ia bahkan bisa menantang para Saint yang telah memadatkan senjata Saint mereka. Jian Chen tertawa, kakak, lebih baik kita mulai besok. Aku akan menunggumu di Gua Timur di luar akademi besok pagi. Baiklah, kakak keempat, kita sepakat. Aku akan berada di gua besok pagi, janji Chang Yang Hu. Meskipun banyak guru akademi dapat membantu mengajari seseorang teknik bela diri, ia tahu dalam hatinya bahwa teknik bertarung paling baik diajarkan oleh generasi sebelumnya dalam sebuah klan. Teknik yang diajarkan oleh para profesor di sini tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan lawan-lawannya. Setelah itu, kedua bersaudara itu mengobrol sebentar, hingga Chang Yang Hu akhirnya pergi. Karena Jian Chen telah menggunakan sebagian besar kekuatan suci miliknya untuk melawan Ka Diun, dia kelelahan dan sedikit terluka. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan inti monster kelas 3 untuk memulihkan kesehatannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh akademi sudah gempar membicarakan bagaimana Jian Chen telah mengalahkan Ka Diun. Tidak ada seorang pun di akademi yang belum mendengarnya, dan hal itu mengejutkan baik siswa maupun guru. Semua orang menganggap ini tidak masuk akal, dan peristiwa sebesar ini praktis belum pernah terjadi sebelumnya dalam seluruh sejarah Akademi Kargat. Tidak ada yang pernah mendengar tentang seorang Saint yang cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan seseorang di puncak lapisan ke-10, dikalahkan oleh seseorang yang hanya berada di lapisan ke-8. Bahkan jika seorang Saint tidak menggunakan senjata Saint, ia masih dapat dengan mudah mengalahkan seseorang di lapisan ke-9, apalagi seorang mahasiswa baru yang hanya berada di lapisan ke-8. Kabar tentang perkelahian antara Jian Chen dan Ka Diun segera sampai ke telinga kepala sekolah. Di tengah menara utama Akademi Kargat, kepala sekolah merenungkan situasi sambil berdiri di samping jendela yang terbuka. Sambil mengerutkan alisnya, dia bertanya, Bai En, apakah yang kau katakan itu benar? Chang Yang Xiangtian benar-benar mengalahkan Saint Ka Diun padahal dia baru berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Bahkan kepala sekolah pun tidak percaya pada awalnya, dan matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Wakil kepala sekolah, Bai En, berdiri dengan hormat di belakang kepala sekolah. Menanggapi ucapan kepala sekolah, Bai En menjawab, Kepala sekolah, saya telah mendengar semua siswa membicarakannya, tetapi saya tidak terlalu yakin tentang detail pastinya. Tetapi saat ini, peristiwa ini telah membuat akademi gempar. Hampir setiap guru tahu bahwa Chang Yang Xiangtian telah mengalahkan Ka Diun yang berperingkat lebih tinggi. Namun, rumor mengatakan bahwa Ka Diun tidak menggunakan senjata sucinya, dan bertarung dengan tangan kosong melawan Jian Chen. Kepala sekolah mengelus janggut putihnya yang panjang, sambil berpikir keras. Karena rumornya menyebar begitu luas, sepertinya itu benar. Haha, sepertinya Chang Bai membawa anak muda yang cukup rumit. Seorang Saint dikalahkan oleh siswa tingkat 8, sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika Saint itu baru saja mencapai tingkatan tertinggi dan tidak menggunakan senjatanya, kekuatannya seharusnya masih lebih tinggi daripada yang berada di tingkat 10. Selama bertahun-tahun saya di Akademi Kargat, saya belum pernah melihat pertandingan seperti ini di mana seseorang dengan tingkatan lebih rendah menang. Kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan tentang situasi ini? Cepat atau lambat, para senior sekolah akan mencari siswa tingkat 8 yang mengalahkan seorang Saint, dan menjadi beban bagi Chang Yang Xiangtian, kata Bai En dengan nada hormat. Besarnya rasa hormat Bai En kepada kepala sekolah tidak dapat diukur, bahkan bisa dianggap sebagai pemujaan. Kepala sekolah menoleh ke arah Bai En dan dengan santai melambaikan tangannya. Lupakan saja, biarkan mereka menanganinya sendiri. Selama mereka tidak mempermasalahkannya, kami tidak akan ikut campur. Lagi pula, ini seharusnya menjadi ujian bagi mereka. Jika mereka tidak mampu menghadapi semua tantangan yang diberikan, maka mereka tidak akan tumbuh menjadi prajurit yang hebat. Bersambung.